Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Anggi Kemalasari SEMM, dosen program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2006, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut dengan PDD UK TPT, khususnya pada bidang pengajaran pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pengantar manajemen, dengan menerapkan pendekatan pembelajaran Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi pembelajaran secara sistematis agar mahasiswa dapat memahami materi dengan baik. Interaction merupakan proses komunikasi dan interaksi antara dosen dan mahasiswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Adapun asesmen merupakan proses evaluasi melalui pemberian tugas maupun bentuk penilaian lainnya untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan gambaran umum mengenai mata kuliah pengantar manajemen. Mata kuliah pengantar manajemen mengkaji konsep dasar manajemen dan organisasi lingkungan bisnis, etika dan pengambilan keputusan, sumber daya manusia, motivasi, kepemimpinan, perubahan, inovasi, strategi, dan desain organisasi. Pembelajaran dilaksanakan melalui pendekatan outcome-based education dengan strategi case method dan project-based learning, sehingga mahasiswa mampu memahami mata kuliah pengantar manajemen karena merupakan mata kuliah dasar pada kewirausahaan. Selain itu, mata kuliah pengantar manajemen bukan hanya penting, tapi esensial untuk membentuk landasan dalam berwirausaha dan keterampilan di dalam berbisnis agar mampu memahami, menjelaskan, dan mengembangkan solusi terhadap permasalahan di dalam berwirausaha. Untuk capaian pembelajaran meliputi ada CPL 3, menguasai pengetahuan kewirausahaan yang visioner, kolaboratif, berbasis teknologi, potensi lokal, dan mengimplementasikan aktivitas kewirausahaan dengan menunjukkan sikap profesional, adaptif, dan tanggung jawab. CPL 6 memiliki mindset wirausaha yang tercermin dalam kemampuan berpikir kreatif dan inovatif, memanfaatkan serta menciptakan peluang, dan berani mengambil resiko secara terukur untuk menciptakan nilai tambah dan berbagai bidang kehidupan, baik secara individu maupun kolaboratif. Selanjutnya ada capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar manajemen, fungsi-fungsi manajemen, manajer, serta hubungan manajemen dengan organisasi secara komprehensif dan tepat. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan evaluasi dengan mempertimbangkan etika, tanggung jawab sosial, dan pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya CPMK 3, mahasiswa mampu mengevaluasi pengelolaan sumber daya manajemen, motivasi, kepemimpinan, komunikasi, perubahan, dan inovasi untuk mencapai tujuan usaha secara efektif dan efisien. CPMK 4, mahasiswa mampu merancang strategi bisnis dan desain organisasi sederhana menggunakan prinsip manajemen, analisis SWOT, serta pendekatan kewirausahaan yang adaptif dan bertanggung jawab. Mata kuliah ini ditawarkan pada semester 2 dengan bobot 3 SKS dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran. Adapun materi pembelajaran yang dipelajari yaitu menjelaskan pemahaman konseptual dan keterampilan dasar dalam memahami, menganalisis, menerapkan fungsi-fungsi manajemen pada organisasi bisnis dan kewirausahaan, pembelajaran menekankan konsep manajemen. Dalam proses pembelajaran, menggunakan referensi utama dan referensi pendukung. Mahasiswa juga didorong untuk memanfaatkan berbagai sumber pustaka lainnya yang relevan, guna memperkaya pemahaman terhadap materi perkuliahan, termasuk berbagai artikel terpublikasi di jurnal terakreditasi. Untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah pengantar manajemen dapat dilakukan secara sinkronus maupun asinkronus dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Melalui pendekatan ini, mahasiswa didorong untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi, kerja kolaboratif, studi kasus, serta penyelesaian tugas yang difasilitasi melalui platform e-learning LMS Syam-Oke Universitas Negeri Makassar. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan beberapa komponen penilaian. Yang pertama itu ada aktivitas partisipasi sebanyak 25%, ada tugas sebanyak 10%, ada proyek semester ada 25%, ujian tengah semester ada 20%, dan ujian akhir semester ada 20%.
Tugas diberikan secara berkala pada setiap pertemuan sebagai bagian dari proses penguatan dan evaluasi pembelajaran. Demikian pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah pengantar manajemen pada program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus sebagai bagian dari implementasi proses pembelajaran pada mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Oke, baik ya. Alhamdulillah kita hari ini ada di pertemuan ke-6 dengan mata kuliah pengantar manajemen. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan dan rahmatnya sehingga kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk memulai perkuliahan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, Ibu akan absen dulu ya, siapa-siapa yang hadir pada hari ini. Yang pertama, Mutia Az-Zahra Basri, Rizka Wulandari, Nur Makfira, Nismawati, Mirna, Iyam Ashari, Rainer, Fidelia Cindy, Husnul Khatimah, Nurul Faradila, Joy Nardo, Muhammad Adiatma, Aditya Pratama, Haikal Prasetyo, Risma Arifin, Nurul Ainun, Regita Cahyani, Gabriel Rumpak. Ada yang masih belum diabsen? Siapa namanya? Oke, Andi Arham hadir ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita di pertemuan kelima kita membahas materi tentang apa? Oke. Oke, manajemen pengambilan keputusan. Ada yang tahu bagaimana itu manajemen pengambilan keputusan? Oke. Kalau menurutku saya Ibu, manajemen pengambilan keputusan itu proses atau tindakan kita untuk mengambil keputusan dalam mencapai tujuan organisasi, Ibu. Oke, jadi pengambilan keputusan dalam manajemen itu tentunya penting ya di dalam suatu musyawarah atau organisasi, karena kita tidak hanya mau mendengarkan pendapatnya satu orang, tapi kita mendengarkan pendapatnya dari orang pertama, kedua, ketiga, keempat, sehingga tercipta apa yang ingin kita sampaikan. Tujuannya tentunya kita mau capai bersama, tentunya dengan efektif dan efisien. Oke, tentunya adik-adik sudah paham ya mengenai pengambilan keputusan dalam manajemen. Baik, selanjutnya kita akan masuk di materi kita pada hari ini, yaitu mengelola sumber daya manusia. Jadi mengelola sumber daya manusia ini tentunya mengubah kapasitas manusia ya, menjadi penggerak organisasi yang efektif, efisien, dan beretika. Nah, sebelum kita masuk materi, tentunya kita mau mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu tentunya kita memahami definisi dan ruang lingkup manajemen. Yang kedua kita mau menjelaskan organisasi sebagai sistem yang terbuka. Terus yang ketiga menelusuri evolusi paradigma manajemen dari klasik hingga Oke, yang keempat apa? Oke, selanjutnya sumber daya manusia itu bukan sekedar jumlah orang ya, tapi sumber daya manusia itu adalah kapasitas manusia yang memungkinkan organisasi belajar, bergerak, dan bertanggung jawab. Nanti kita akan bahas apa-apa saja yang ada di dalamnya sumber daya manusia ini, di mana dia bergerak dan bertanggung jawab. Ada yang bisa membacakan ini? Siapa lagi tadi namanya? Andi Arham, bisa bacakan ini? Manusia adalah aktor penentu keputusan, etika, dan kualitas layanan, bukan sekadar input produksi. Manusia adalah aktor penentu keputusan, etika, dan kualitas layanan, bukan sekedar input produksi. Bukan sekedar kita hanya mau menjadikan ini SDM tak sebagai tenaga alat untuk mencari mencari uang kah? Jadi kita itu
adalah aktor penentu keputusan. Kita bisa menentukan keputusan, etika, dan kualitas layanan yang akan kita berikan. Baik, selanjutnya ada 3 prinsip pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama ada efektif, ada efisien, dan etis. Efektif ini fokus pada hasil, menghasilkan kinerja yang selaras dengan tujuan organisasinya, dan memberikan kontribusi nyata. Jadi fokus pada hasil. Apa yang kita kerjakan tentunya kita mau melihat hasil. Apa yang akan kita hasilkan kalau kita melakukan dengan tujuan organisasi. Kita mau memberikan kontribusi. Terus yang kedua ada efisiensi. Fokus pada proses. Jadi efisiensi ini berproses. Menggunakan waktu, menggunakan biaya, menggunakan tenaga kerja secara proporsional tanpa pemborosan. Jadi ada prosesnya. Misalnya kita mau membuka suatu usaha, tentunya kita berproses. Kita akan tahu bagaimana ini mengeluarkan biaya dan tenaga seproporsional mungkin tanpa adanya pemborosan. Jadi jangan mau rugi. Makanya ini efektif dan efisien beda. Kalau efektif itu fokus pada hasil, sedangkan efisiensi itu fokus pada proses. Kemudian yang ketiga ada etis, fokus pada manusia, fokus pada sumber daya manusia, menghormati martabat, keadilan, transparansi, dan keselamatan kerja. Jadi di dalam suatu organisasi itu atau di dalam suatu perusahaan, manusia itu kita harus saling menghargai. Terus adil, transparan, dan yang penting itu keselamatan kerja. Jadi dalam bekerja itu kita harus utamakan keselamatan kerjanya. Oke, jadi sudah paham mengenai 3 prinsip pengelolaan SDM, ada efektif, efisien, dan etis. Jadi efektif itu fokus pada hasil, efisiensi itu fokus pada proses, dan etis itu fokus pada manusia. Oke, selanjutnya sebelum Ibu menjelaskan, ada yang bisa menjelaskan dulu arsitektur manajemen sumber daya manusia? Oke, bisa naik di sini menjelaskan. Baik, yang pertama itu ada perencanaan dan analisis jabatan seperti memetakan beberapa kebutuhan. Dan selanjutnya ada rekrutmen dan seleksi seperti menarik segala sumber dan menyaringnya. Dan selanjutnya ada orientasi dan pelatihan seperti membangun sebuah kapasitas seseorang untuk dilatih. Dan selanjutnya ada manajemen kinerja, yaitu seperti menilai seseorang dan mengarahkan seseorang untuk bekerja. Dan selanjutnya ada kompensasi dan penghargaan, yang dimana kita memberikan penghargaan kepada seseorang untuk memotivasi dalam sebuah pekerjaannya. Terima kasih Gabriel, bagus sekali ya penjelasannya mengenai siklus berkelanjutan. Jadi siklus berkelanjutan ini yang pertama ada perencanaan analisis jabatan atau memetakan kebutuhan. Jadi kita sebelum membuka lowongan kerja, tentunya kita harus merencanakan dulu analisis jabatan. Siapa-siapa yang kita mau terima, di bidang apa. Tentunya kita memetakan kebutuhan. Jangan kita membuka lapangan kerja, jangan kita membuka lowongan kerja kalau kita belum tahu siapa-siapa yang mau kita terima. Misalnya kita mau buka restoran, tentunya yang diterima apa? Ada chef, ada pelayan, ada kasir, seperti itu ya. Jadi harus memetakan kebutuhan dulu. Itu namanya perencanaan dan analisis jabatan. Terus selanjutnya ada rekrutmen dan seleksi, menarik dan menyaring. Jadi kalau sudah ada lowongan kerja, sudah jelas di situ kebutuhannya. Misalnya kita tahu kebutuhan tak apa, kita sudah bisa direkrut, terus melakukan seleksi. Di mana rekrutmen dan seleksi ini kita mau menarik dan menyaring siapa-siapa yang di bidangnya. Kemudian ada orientasi dan pelatihan. Kalau sudah kita mendapatkan ini rekrutmen dan seleksi, tentunya ada orientasi dan pelatihan. Kita akan memberikan pelatihan atau orientasi kepada karyawan-karyawan yang telah diterima. Kenapa? Supaya ini membangun kapasitas. Terus yang keempat ada manajemen kinerja, menilai dan mengarahkan. Jadi kalau misalnya dia di bagian kasir,
Tentunya bagian akuntansi tentunya kita arahkan di bagian kasir. Kita menilai bagaimana kinerjanya, begitupun dengan pelayannya, begitupun dengan chefnya, begitupun dengan cleaning service-nya. Tentunya kita mau menilai dan mengarahkan. Kemudian yang kelima ada kompensasi dan penghargaan. Ini yang banyak orang suka, karyawan-karyawan suka. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mencapai target, kerjaannya bagus, tentunya kita ada kompensasi dan penghargaan. Itu memberikan kita motivasi untuk terus bekerja yang lebih baik dan bertanggung jawab. Makanya ada kompensasi dan penghargaan. Kemudian yang terakhir ada etika dan retensi, merawat dan mempertahankan. Bagaimana ini dikatakan etika dan retensi, merawat dan mempertahankan? Jadi kalau kerjaannya kita sudah bagus, sudah baik, tentunya kita merawat dan mempertahankan. Apalagi kita sudah mendapatkan penghargaan. Tentunya kita harus merawat dan mempertahankan karyawan yang sudah ada. Jadi ini semua adalah siklus berkelanjutan di dalam manajemen sumber daya manusia. Kemudian kita bisa melihat di sini ada uraian jabatan. Apa yang dikerjakan, apa tugas pokoknya, apa tanggung jawabnya, apa wewenangnya yang harus dia lakukan. Kemudian ada spesifikasi jabatan. Siapa yang bisa mengerjakan? Misalnya ada kompetensi dasar, ada pendidikan dan standar integrasi. Selanjutnya ada tahap 3, rekrutmen dan seleksi berbasis bukti. Misalnya ini tadi ada saring administrasi. Ada yang sudah pernah melamar kerja. Kalau sudah ada yang pernah melamar kerja berarti tahu bagaimana kita direkrut. Tentunya ada namanya saring administrasi, seleksi administrasi. Kadang banyak di sini karyawan yang tidak lolos seleksi administrasi ya, karena mungkin tidak lengkap, fotonya tidak bagus, mungkin salah isi dari nama dan sebagainya. Kemudian ada tes. Setelah lolos administrasi, tentunya kita ada tes. Bisa tes komputer, tes tertulis, tergantung organisasi yang dia buat bagaimana cara mencari karyawan tersebut. Kemudian ada setelah nanti ini tes, ada lagi wawancara. Sama seperti terima mahasiswa baru ya. Ada administrasi kan? Ada tesnya, ada wawancaranya, kemudian cek referensinya, kemudian keputusan akhir. Keputusan akhir itu seperti apa? Pengumuman ya, pengumuman bahwa karyawan tersebut diterima atau tidak. Oke, selanjutnya ada ekosistem pertumbuhan manusia. Mungkin ada yang bisa membacakan ini ekosistem pertumbuhan manusia. Siapa? Nurul Faradila. Baik, yang pertama itu pengembangan atau jangka panjang. Mempersiapkan kapasitas kepemimpinan, pemecahan masalah, dan inovasi strategis. Yang kedua, pelatihan atau jangka menengah. Meningkatkan keterampilan teknis untuk pekerjaan saat ini, misal pelayanan, pencatatan, produksi. Yang ketiga, orientasi atau jangka pendek. Membantu anggota baru memahami pekerjaan, budaya, aturan, dan cara berkomunikasi. Jadi di sini ada pengembangan jangka panjang, ada pelatihan jangka menengah, dan orientasi jangka pendek. Yang di sini lihat. Oke, selanjutnya ada manajemen kinerja dan apresiasi. Di sini kita bisa lihat umpan balik harus berorientasi pada perbaikan, tepat waktu, dan menghormati martabat individu. Jadi beri umpan balik, tetapkan sasaran, kemudian kita pantau prosesnya. Di sini ada finansial dan non finansial. Kalau finansial seperti apa? Gaji, Bonus, insentif, apalagi? Sudah ada yang pernah mendapatkan gaji atau bonus atau insentif? Belum pernah? Jadi dapat terus bonus dari orang tuanya ya. Kemudian ada non finansial, pengakuan. Bagaimana ini pengakuan? Jadwal manusiawi, kepercayaan lingkungan kerja aman, mendorong motivasi. Pengakuan begini, ada yang bisa tahu apa ini pengakuan di dalam non finansial? Oke, Iyam Ashari. Baik, kalau pengakuan dari non finansial sendiri itu bentuk apresiasi, pujian atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Oke, jadi pengakuan
Biasa karyawan suka dipuji ya kalau mendapatkan apresiasi apa yang sudah dikerja, tentunya suka dipuji, bilang kinerjanya bagus, kinerjanya mencapai target. Selanjutnya ini ada studi kasus ya, warung maca kampus. Ini antrian pelanggan sangat panjang saat jam istirahat. Rasa produk sering tidak konsisten antar pegawai. 2 pegawai sering bertukar jadwal tanpa pemberitahuan. Ini studi kasus semacam apa ini kalau seperti ini? Apakah masalah utama warung ini murni karena kapasitasnya orang, ketidakjelasan proses, atau ketiadaan sistem kerja dari manajer? Bagaimana teman-teman bisa menganalisis ini studi kasus? Nah, yang pertama itu antrean pelanggannya sangat panjang di saat jam istirahat. Terus yang kedua, rasa produknya sering tidak konsisten antar pegawai. Beda misalnya Nisma mungkin bikin rasanya agak manis, sedangkan Iam itu agak berasa macanya, jadi dia tidak konsisten. Terus yang ketiga, 2 pegawai sering bertukar jadwal tanpa pemberitahuan. Misalnya Gabriel sama Farhan bertukar tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jadi ini namanya studi kasus ya, memiliki 4 pegawai paruh waktu. Jadi kapasitas orangnya itu tidak jelas, mungkin apakah dari pemimpinnya atau memang dari karyawannya? Dari karyawannya ya, kalau kita lihat studi kasusnya. Oke, baik, dari semua materi yang Ibu berikan pada hari ini, mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan atau ada yang belum dipahami. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nismawati. Saya ingin menanyakan terkait dengan jenis rekrutmen dalam perusahaan. Bisa tolong dijelaskan, Ibu? Terima kasih. Oke, baik, bagus ya pertanyaannya dari Nismawati mengenai 3 jenis rekrutmen. Yang pertama itu ada spoil system. Yang kedua ada karir system. Yang ketiga ada merit system. Jadi spoil system itu di mana rekrutmen itu berdasarkan suka. Tidak suka, bisa teman, bisa keluarga, bisa sahabat. Pernah enggak ada seperti itu spoil system, yaitu merekrut seperti itu? Ada ya? Biasa orang menamakannya ordal, orang dalam. Karena dia teman, dia sahabat, dia keluarga, jadi dia bisa masuk dan bekerja di perusahaan itu. Atau karena saya suka misalnya sama Gabriel, saya masukkan ke perusahaan itu atau organisasi itu. Terus saya tidak mau kasih masuk misalnya Iam karena saya tidak suka. Itu namanya spoil. Terus yang kedua ada karir sistem. Yang bagaimana itu dikatakan karir sistem, Gabriel? Oke, jenjang karir. Bagaimana yang dimaksud jenjang karir? Misalnya dosen punya jenjang karir. Paling bawah itu namanya asisten ahli. Yang kedua itu ada namanya lektor. Yang di atas lagi lektor kepala. Di atasnya lagi guru besar. Biasa yang dinamakan profesor. Itu namanya guru besar. Jadi tadi itu ada karirnya mulai dari asisten ahli, lektor, semua itu tidak mudah didapatkan. Semua berproses sehingga untuk sampai ke tahap guru besar. Kemudian yang ketiga ada merit system. Ada yang tahu apa itu merit system di dalam rekrutmen karyawan? Jadi kalau merit system itu biasa orang mengatakan punya keahlian. Misalnya keahliannya di akuntan, dia biasanya ditempatkan di mana? Di keuangan. Oke, betul. Terus apalagi selain akuntan ditempatkan di keuangan? Misalnya jadi konsultan Oke, terus apalagi selain yang membahas uang-uang, ada yang lain? Bendahara. Apalagi? Oke, sekretaris. Oke, jadi itu semua ya contoh-contoh dan penjelasan mengenai 3 jenis rekrutmen. Ada spoil system, ada career system, dan merit system. Selanjutnya, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini ada tugas. Tugasnya tugas kelompok. Kemarin minggu lalu kan sudah dibagikan kelompoknya. Jadi ini materi yang akan dikerjakan.
tugas kelompok terstruktur. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu kasus yang real dari organisasi bisnis, mau UMKM, atau usaha rintisan. Gunakan 5 template langkah untuk menganalisis masalah sumber daya manusia tersebut. Ini format pengumpulan, kemudian kriteria penilaian tambahannya, itu bagaimana menggunakan ketetapan konsep dan istilah mengelola sumber daya manusia, ada kedalaman analisis sebab akibat, kelayakan dan etika dari rekomendasi yang diberikan, kemudian ada kerapian struktur bahasa dan visual presentasi. Jadi ini ya, ini gunakan ini, ada masalah, ada penyebab, ada bukti, ada solusi dan evaluasi. Bisa dibaca ini semua ya. Sebelum saya tutup, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Siapa namanya? Oke, Risma bisa memberikan kesimpulan mengenai mata kuliah kita pada hari ini, mengelola sumber daya manusia. Jadi kesimpulannya itu mengelola sumber daya manusia adalah kunci utama kesuksesan organisasi yang berfokus pada optimalisasi potensi karyawan, peningkatan produktivitas kerja, serta pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Oke, jadi tadi kesimpulan sudah diberikan sama Risma ya. Di sini juga ada kesimpulan mengenai tujuan organisasi. Ada strategis, sistematis, dan berkelanjutan. Jadi tujuan organisasi strategis itu manusia adalah aktor penentu eksekusi strategi, bukan sekedar input produksi pasif. Terus yang kedua ada sistematis. Mengelola sumber daya manusia ini tidak terjadi secara kebetulan. Ia harus dikelola, harus diproses, di mana tadi ada proses perekrutmen sampai di akhir. Kemudian direncanakan, direkrut, dikembangkan, dinilai dan dijaga, dirawat. Terus yang ketiga ada berkelanjutan. Keputusan sumber daya manusia yang unggul dan tahan lama selalu menyeimbangkan parameter efektif, hasil, efisien, proses, dan etis manusia. Jadi ini kesimpulan pertemuan kita pada hari ini mengenai strategis, sistematis, dan berkelanjutan. Baik, saya kira materi kita untuk hari ini cukup. Jangan dilupa untuk mengerjakan tugasnya. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan, di pertemuan ke-7 ya. Tugas kelompoknya. Saya kira cukup untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian uraian singkat beserta cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah pengantar manajemen. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi pengajaran yang telah saya laksanakan. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan, Riset dan Teknologi, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Universitas Negeri Makassar, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, teman sejawat, dan juga para mahasiswa yang telah menjadi bagian paling penting dalam proses pembelajaran ini. Akhir kata, apabila terdapat kekurangan, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.